Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Yang terhormat pimpinan dan para pejabat di lingkungan BPKRI, yang terhormat pengurus Masjid Baitul Hasib BPKRI, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Baitul Hasib, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang saya hormati. Mengawali kaji kita pada siang hari ini, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, keberhasilan dalam menjalankan tugas, jauhkan dari musibah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar BPKRI, keluarga besar Baitul Hasib yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Baitul Hasib BPKRI min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihatan tamman lana wa la siyama keluarga besar BPKRI, wabil khusus keluarga besar Baitul Hasib BPKRI. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati ini. Izinkan saya menyampaikan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Baitul Hasib siang ini. Saya berdoa kepada Allah semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Baitul Hasib siang ini beserta keluarga di rumah Allah masukkan ke dalam surga. Siang ini kita akan melanjutkan kajian di Dirasatul Firaq, kajian sekte-sekte dalam Islam. Seperti sudah pernah kita bahas pada 2 pekan yang silam, Rasulullah mengatakan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpisah-pisah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Sementara umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, kulluhum binnar, semuanya akan masuk ke dalam api. Illa wahidah, kecuali satu. Ditanya oleh sahabat, mana yang satu itu ya Rasul? Kata Nabi, ma ana alaihi washabi. Apa yang saya lakukan ditiru mereka. Orang yang meniru Nabi disebut ahlu sunnah. Wasahabah,
Dan apa yang dilakukan oleh sahabatku itulah jamaatus sahabah, sehingga disebut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, untuk tahu yang benar mana, yang salah mana, tentu kita mesti belajar. Seperti apa selain ahlus sunnah wal jamaah itu? Kali ini kita akan membahas Syiah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita lihat populasinya, ahlus sunnah wal jamaah menempati posisi terbanyak. 85% dari penduduk dunia yang muslim. Jadi kalau umat Islam muslim dunia 2 miliar, kira-kira 1,7 miliar berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selebihnya ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, dan lain-lain. Nah, seperti apa Syiah? Kita lihat sekarang. Basis kajian tentu berdasarkan sumber yang paling tinggi validitasnya, itulah Quran. Karena Quran dijamin oleh Allah kebenarannya. Nah, bagaimana Quran dipahami oleh manusia, nah itu yang menjadi bahasan kita. Kita lihat sekarang. Apa sih artinya Syiah? Kata Syiah berasal dari bahasa Quran, al-atba', katanya, pengikut. Atau al-ansor, penolong, atau al-khasah, orang-orang yang dekat, katanya. Asal katanya itu. Imam Al-Zahiri itu mengatakan Syiah adalah penolong dan pengikut seseorang. Dan setiap kaum katanya yang berkumpul atas suatu urusan, mereka disebut Syiah. Jadi kalau ada orang kumpul dalam satu komunitas, kemudian punya tujuan yang sama, punya cara mencapai yang sama, disebut Syiah atau golongan. Apa ada kata Syiah di Quran? Jawabannya ada. Dalam surah Maryam. Summa, kemudian kata Allah, lananzi'anna min kulli Syiah. Pasti akan kami tarik. Kami itu Allah dan malaikat. Ayyuhum, dari setiap golongan, asyaddu ala rahmani itiyya, yang lebih, katanya, di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kata Syiah itu disebut dalam Quran pada ayat 69 surat Maryam. Terus ulama tafsir memberikan keterangan, maksud tiap-tiap Syiah adalah tiap-tiap kelompok jamaah, katanya, atau umat. Jadi asal ada umat, ada berkelompok-kelompok, menyatu, punya tujuan yang sama, punya cara mencapai yang sama, disebut Syiah. Ini makna bahasa. Kita lihat lagi. Di Quran juga ada sebutannya, kata Syiah itu dalam bentuk jamak. Innalladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agamanya. Nyanyi Allah. Wa kanu, dan mereka katanya Syiah, menjadi terpecah. Dari kata Syiah muncul kata Syiah, bentuk plural dari Syiah, terpecah dalam golongan-golongan. Lasta minhum fi syai', sedikit pun bukan tanggung jawab kamu ya Muhammad atas mereka. Innama amruhum, sesungguhnya urusan mereka ilallah, diserahkan kepada Allah. Summa, kemudian yunabbiuhum, dia Allah katanya akan memberitahukan kepada mereka bima kanu ya'malun, bima kanu yaf'alun, apa yang selama ini mereka perbuat. Berdasarkan ayat ini, kata Syiah dikenal dalam bahasa Quran dalam bentuk singular maupun dalam bentuk plural. Baik, kita lanjut lagi. Pada ayat lain Allah berfirman, walaqad ahlakna asya'akum, dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Fahal min mudzakir, katanya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maksud kata Syiah atau Asy'ah dalam ayat asy'akum ini adalah yang serupa dengan kalian dalam kekufuran. Sekali lagi, kata Syiah untuk menyebut kelompok
golongan yang terpecah-pecah. Kita lanjut lagi. Wadakhalal Madinah ala hini ghaflatin. Dia, Nabi Musa, masuk ke Memphis. Madinah di situ Memphis katanya. Ala hini ghaflatin, ketika penduduknya sedang lengah. Min ahliha, di antara penduduknya. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Maka dia Nabi Musa mendapati dalam kota itu ada 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi. Jadi Nabi Musa masuk ke kota Memphis di Mesir, kemudian lihat ada 2 orang laki-laki sedang berantem, lagi berkelahi. Terus katanya, hadza min syi'ati. Kedua orang laki-laki yang sedang berkelahi itu, yang seorang ngomong dari Bani Israel, hadza min syi'ati wa hadza min aduwi. Ini dari golongannya Bani Israel, yang itu dari yang golongan yang lain, dari musuhnya. Maksudnya ada 2 orang sedang berkelahi, satu Bani Israel termasuk Syiahnya, bangsanya Nabi Musa, yang satu orang Mesir. Nah, ketika mereka berantem, fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwi. Yang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa, tolong saya dong, bantu saya, kata gitu. Fawakazahu, oleh Nabi Musa, laki-laki Mesir dicetol, ya, dipukul gitu. Faqadu alaihi, sampai si musuh itu, orang Mesir itu mati gitu. Qala hadza min amali syaitan, ini adalah perbuatan syaitan. Innahu aduwwun mudillun mubin, setan musuhmu yang sangat nyata. Sekali lagi, kata Syiah disebut dalam bentuk yang lebih konkret ketika Nabi Musa menghadapi umat yang sedang berkelahi. Dan kata Syiah dari golongannya. Baik, mari kita lanjut lagi. Lalu kalau tadi pendekatan makna secara bahasa dan rujukan di Quran, sekarang secara istilah atau secara terminologis. Syiah artinya setiap orang yang berwali kepada Ali, yang menjadikan Ali sebagai walinya, sebagai pemimpin utamanya selain Nabi Muhammad, dan ahli baitnya, keluarganya. Syiah juga berarti orang-orang yang menolak ahli bait, yang meyakini imamahnya Ali, kepemimpinan Ali. Sedangkan kehalifan orang yang sebelum beliau adalah menzalimi beliau. Ini pahamnya Syiah. Jadi kata orang Syiah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman salah. Bahkan orang Syiah bilang kafir semuanya. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Kenapa? Karena yang mestinya jadi khalifah setelah Nabi wafat Ali, bukannya Abu Bakar, bukannya Umar, bukannya Utsman. Jadi orang yang punya keyakinan Ali lebih diunggulkan dibandingkan lain sahabat yang lain, itu disebut Syiah. Baik, kita lanjut lagi. Istilah Syiah yang kedua lebih spesifik lagi. Orang-orang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Jadi ketika dihadapkan Ali dengan Utsman, orang-orang ini mengunggulkan Ali. Padahal Utsman juga menantu Nabi, Ali juga menantu Nabi. Tapi mereka lebih mengutamakan Ali. Berikutnya katanya, orang Syiah atau istilah Syiah itu setiap kelompok yang mengutamakan Ali atas Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Jadi dari 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kata orang Syiah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah khalifah yang salah dan kafir. Berpendapat bahwa ahli bait adalah yang paling berhak menjadi khalifah. Apa ahli bait? Keluarga Nabi. Siapa itu? Ali. Padahal Utsman juga keluarga Nabi, menantu Nabi. Dia nggak ngakui Utsman. Di sini ketidak fair. Jadi Syiah nggak fair.
Kalau mengatakan ahlul bait, Utsman juga ahlul bait, keluarga Nabi, karena Utsman menikahi putrinya Nabi. Gitu. Malah dua-duanya putri Nabi dinikah oleh Utsman. Ini pertama dinikah, kemudian wafat, terus karena wafat adiknya dinikah lagi oleh Utsman ketika kakaknya sudah wafat. Makanya Utsman disebut Dzun Nurain, orang yang punya dua nur, punya dua cahaya. Oleh Syiah dianggap Utsman bukan ahli bait. Di sini nggak jujurnya nih ahli bait Syiah. Kalau memang mengatakan ahli bait, ya dia bisa mengakuin Utsman. Bapak kalau lihat kalau Bapak ke Madinah atau Ibu ke Madinah, mereka kalau datang ke Masjid Nabawi, kalau ziarah nggak mau masuk. Gitu. Mereka ada di halaman samping kiri dekat Baqi, situ aja di luar. Kenapa nggak mau masuk? Karena di dalam ada makamnya Abu Bakar, ada makamnya Umar. Ya kata mereka ini kafir semua nih. Baik, kita lihat lagi. Dari keempat takrif atau definisi Syiah itu, maka takrif keempat dianggap yang paling rojih, paling kuat. Yang paling kuat dari empat definisi tentang Syiah, ya, yang paling kuat yang keempat. Apa itu? Mereka yang menolak seluruh sahabat yang menjadi khalifah sebagai khalifah, karena menganggap seluruh sahabat selain Ali adalah kafir. Karena katanya bersesuaian dengan takrif Syiah, yaitu kelompok yang mempunyai pemikiran ideologi Syiah. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana sejarah berdirinya Syiah? Mulai kapan ada Syiah? Syiah muncul sejak zaman Nabi Muhammad, ketika menyeru kepada persatuan dan kelompok Ali. Jadi Nabi Muhammad pernah menyerukan agar bersatulah. Syiah muncul ketika perang Jamal, itu ketika Ali, Tolhah, Zubair berhadapan saling berperang. Bapak bayangin, ya, karena ideologi, karena politik, sahabat dengan sahabat sama-sama Muslim perang, perang Jamal. Syiah juga muncul pada saat perang Siffin. Jadi muncul lagi. Begitu ada kesempatan, mereka masuk. Syiah muncul setelah terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seperti Bapak tahu, Ibu tahu, Nabi punya menantu namanya Ali. Ali menikah dengan Fatimah. Dari perkawinan Ali dengan Fatimah, lahirlah dua orang cucu Nabi, Hasan dan Husain. Ketika terjadi perang Karbala, Ali wafat oleh kelompok Umayyah, kelompok yang memusuhi Ali. Bersama dengan wafatnya Sayyidina Ali, wafat juga Sayyidina Husain. Husain itu anaknya Ali. Yang tinggal satu, Sayyidina Hasan. Nah, Sayyidina Husain ini ya, kemudian jenazahnya dimakamkan di Mesir. Kalau Bapak ke Kairo sana, di seberang Universitas Al-Azhar ada masjid Sayyidina Husain. Di situ dimakamkan. Nah, sejak itu kelompok Syiah makin menonjol, kelompok Syiah makin menguatkan kekuasaannya di Mesir. Syiah muncul pada akhir pemerintahan Utsman. Jadi kalau dirangkum ini, Syiah itu menonjol ketika Utsman wafat dan diikuti dengan sebelumnya Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena ketiga sahabat Nabi ini dianggap kafir oleh kelompok Syiah. Baik, kita lanjut lagi. Secara historis, di antara tokoh-tokoh yang menonjol ialah Abdullah bin Saba. Ini tokoh yang mula-mula bikin gerakan dengan nama golongan Syiah. Siapa ini? Abdullah bin Saba, Yahudi dari Yaman, orang Yahudi. Jadi sudah ada intervensi dari luar. Ya. Nah, Abdullah bin Saba ini pura-pura masuk Islam, gitu.
Ketika dia masuk Islam, dia menjadi sutradara berkobarnya fitnah terhadap Khalifah Utsman hingga terbunuh. Dia tuh yang mengobarkan perpecahan. Utsman ini nepotis, kata gitu. Utsman ini nepotisme, katanya. Karena seluruh saudaranya jadi gubernur, seluruh familinya yang kaya-kaya jadi penguasa, katanya. Utsman mesti dibunuh. Dia ini Abdullah bin Sabah nih. Sebetulnya muncul gerakan dari Mesir untuk merebut posisi khalifah dari Utsman bin Affan ke tangan kelompok Ali. Nah, Utsman bin Affan seorang yang amat soleh, hafal Quran, khatib Rasulullah, sekretaris Rasulullah, penulis Quran. Ketika sedang tahajud, sedang baca Quran, karena beliau hafal Quran, tiba-tiba musuh datang dari belakang dan menghunus pedangnya. Utsman tetap aja baca Quran, saking khusyuknya dia itu. Dan dia terus baca Quran meskipun pedang itu menghunusnya, mencelakakannya. Utsman bin Affan wafat dalam keadaan sholat. Kenapa? Bara api yang menyebabkan Utsman wafatnya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah belum sampai di situ, nggak selesai. Dia melakukan lagi rekayasa pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Coba Bapak bayangin. Utsman dibinasakan, Ali pun ketika sudah jadi khalifah dihancurkan juga, dikobarkan perang, memusuhi Ali. Kenapa? Karena Ali bertahkim dengan cara yang menurut mereka salah. Bapak lihat bagaimana peran orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, masuk ke arena umat Islam dan memecah Islam. Tapi di sini diperlukan kewaspadaan lebih dari kita untuk bisa melihat siapa gitu, dan bagaimana. Kita lihat lagi, Abdullah bin Sabah ketika masih Yahudi mengatakan Yusha bin Nun telah mendapat wasiat dari Musa. Bapak masih ingat ya? Dalam surat Kahfi, Nabi Musa itu ditemani oleh Yusha bin Nun. Ya, ditemani gitu, untuk pergi ke Selat Mandab. Untuk apa? Menemui Nabi Khidir. Yang nemenin itu Yusha bin Nun. Sebagaimana dalam Islam, Ali juga mendapat wasiat dari Nabi. Analog dari Musa kepada Yusha bin Nun digunakan untuk membenarkan Ali lah yang paling berhak jadi khalifah. Bapak lihat, Ibu lihat, perebutan atau pembunuhan dalam Islam muncul karena politik. Karena waktu ada jemaah bertanya tentang seseorang yang punya kekuasaan, saya bilang kalau bisa nanyanya jangan ngomong politik lah. Kita bicara agama saja dulu. Baik, kita tanya lagi. Abdullah bin Sabah pindah ke Madinah, dari Madinah ke Mesir. Kufah, Bapak lihat, pindah-pindah dia untuk menyebarkan pahamnya dia. Dari Kufah pindah ke Fustat. Fustat itu di Mesir sana. Dan Basrah, pindah sana, pindah sini, dan menyebarkan informasi. Kemudian kata Abdul bin Sabah kepada Ali bin Abi Thalib, anta itu, engkaulah Allah, engkaulah Allah. Jadi kata Abdul bin Sabah, Ali itu Allah. Ali itu adalah orang yang sebetulnya paling berhak menjadi nabi, bukan Nabi Muhammad. Di sini mulai melenceng jauh. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dengan kata lain, Syiah itu berkembang dari satu tempat ke tempat yang lain atas peranan Abdullah bin Sabah yang Yahudi. Dia meniupkan informasi kepada masyarakat banyak dan meyakinkan orang kalau Ali lah yang lebih berhak menjadi nabi dibandingkan Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi Imam 12.
Ali bin Abi Thalib digelari Al-Murtadha, khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, menantu Rasulullah SAW, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim di Masjid Kufah di Irak pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Hasan bin Ali digelar Al-Mujtaba. Husain bin Ali, ini anaknya Nabi, Ali semuanya, cucu Nabi, digelar dengan As-Syahid. Ali Zainal Abidin bin Husain digelar As-Syajjad. Bapak lihat bagaimana orang Syiah mengkultuskan Ali dengan keluarganya. Sehingga kalau tanggal 10 Muharram, orang Syiah itu rela mukul-mukul badannya, mukul-mukul dirinya, kepalanya sampai berdarah-darah. Kenapa? Karena ingin menunjukkan simpati atas wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu pada 10 Muharram itu. Kita lanjut lagi. Siapa tuh Imam 12? Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin, wafat 114 Hijriah, digelar dengan sebutan Bagir. Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir, digelar dengan As-Shadiq, yang sejati katanya. Musa Kazim bin Ja'far Shadiq digelar dengan Kazim, yang mampu menahan diri. Abi Ridho bin Musa Kazim digelar dengan Taqi, yang banyak bertakwa. Bapak lihat, tiap-tiap orang disebut ini punya sekte sendiri-sendiri dari bagian dari Syiah. Jadi Syiah itu terbagi menjadi 12. Ada satu masing-masing. Kita lihat lagi. Ali Hadi bin Muhammad Jawad digelar dengan Naqi, orang suci bersih. Hasan Askari bin Ali Hadi digelar dengan Zaki, yang suci. Muhammad Mahdi bin Muhammad Al-Askari digelar Imam Muntazar, imam yang ditunggu. Diyakini imam ke-12 ini telah masuk ke dalam goa, tidak lagi punya peran. Nah sekarang kita lihat pemikiran, doktrin dan ajaran Syiah. Ini barangkali yang lebih pas untuk kita teliti. Seperti apa pemikiran Syiah? Menurut Syiah, imamah harus tekstual, harus ada tulisannya. Jadi seseorang jadi khalifah mesti ada testamen tertulis dari sebelumnya. Imam terdahulu harus menentukan imam penggantinya. Maksudnya, kalau khalifah pertama digantikan khalifah kedua, maka khalifah kedua mesti ada testamen tertulis dari khalifah yang pertama. Secara tekstual. Dan langsung ditunjuk orangnya. Bapak lihat, nggak ada musyawarah di situ. Yang ada adalah sistem penunjukan, bukan dengan bahasa isyarat. Imamah, kepemimpinan dalam Syiah, sesuatu yang sangat penting katanya. Jadi Bapak lihat, itu bedanya Ahlussunnah dengan Syiah. Kalau Syiah punya imam besar, kalau Ahlussunnah nggak ada. Jadi kalau ada menyebut imam besar, sebetulnya diambil dari cara berpikir Syiah. Imamah sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh terpisahkan antara Rasulullah dengan umat. Bapak hadirin sekalian, kita lihat lagi. Kalangan Syiah berkeyakinan bahwa Rasulullah telah menentukan Ali bin Abi Thalib sebagai imam. Jadi kata Syiah, yang berhak jadi khalifah, jadi imam itu Ali, bukan Abu Bakar. Jadi sikap Syiah yang begini ekstrim ini menimbulkan pertanyaan, apa iya Nabi secara eksplisit tertulis telah menyatakan bahwa Ali adalah penggantinya? Kalau diteliti nggak ada itu. Ghadir Qam, itu hari besar kalangan Syiah, dianggap lebih agung dibanding Idul Fitri. Jadi kalau orang Syiah mengatakan Idul Fitri doa itu biasa aja, bukan hari besar. Hari besar itu Ghadir Qam katanya. Berpuasa pada itu ditetapkan dengan sunnah muakkadah. Padahal Nabi nggak pernah nyuruh, nggak pernah nyontoin.
puasa di hari Qadir Kam itu. Baik, kita lanjut lagi. Diyakini bahwa Ali bin Abi Thalib telah menentukan kedua putranya, Hasan dan Husain, secara tekstual sebagai imam penggantinya. Penerima wasiat Hasan dan Husain adalah ditentukan dengan ausia, penerima wasiat. Jadi ini cara orang Syiah untuk menjustifikasi apa yang selama ini mereka yakini sebagai kelompok Syiah. Kita lihat lagi, ismah. Ismah itu keterpeliharaan. Setiap imam menurut Syiah maksum. Padahal dalam Quran yang maksum cuma Nabi Muhammad. Ismah katanya ya. Nabi Muhammad nggak ada dosanya. Dosa yang dulu yang akan datang. Kata mereka, para imam yang ditetapkan dalam Syiah maksum dari dosa, maksum dari kelalaian, maksum dari dosa kecil maupun besar. Coba lihat, Nabi aja nggak pernah menentukan bahwa orang ini maksum. Tapi Nabi itu diakui oleh para sahabat sebagai orang yang tidak berdosa, maksum. Nggak pernah Nabi nyuruh si anu maksum, nggak. Ilmu, setiap imam dititipi ilmu dari Rasulullah untuk menyempurnakan syariat agama Islam. Imam memiliki ilmu laduni, kata mereka. Tidak ada perbedaan antara imam dengan Rasulullah. Jadi menurut Syiah ada rasul-rasul setelah Nabi Muhammad. Siapa itu imam? Imam itu rasul zaman sekarang. Kenapa? Karena imam itu maksum, status sama dengan Rasulullah. Ini yang membedakan dengan paham pada umum masyarakat umat Islam. Di kalangan Syiah dikenal khawarikul adat, sesuatu yang luar biasa. Apa misalnya? Peristiwa yang luar biasa terjadi pada diri imam disebut dengan mukjizat. Bapak lihat lagi. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang mukjizat itu hanya pada Rasulullah Nabi Muhammad. Kalau menurut Syiah imam punya mukjizat. Bahkan imam itu bisa menghilang, al-ghaibah. Diyakini bahwa zaman tidak pernah kosong dari sebuah argumentasi yang tidak membutuhkan adanya Allah, baik secara logika maupun hukum. Jadi makin kita dalami makin kelihatan penyimpangannya. Diyakini bahwa para imam memiliki dua hal, ghaibah syughra, menghilang untuk sementara, ada ghaibah kubra, menghilang untuk selamanya. Ini merupakan salah satu bentuk mitos yang mereka bangun. Raj'ah atau muncul kembali diyakini bahwa Imam Hasan al-Askari akan datang pada akhir zaman. Padahal nggak pernah Nabi Muhammad ngomong begitu. Dia akan turun kembali di hari menjelang kiamat, Nabi Isa. Nggak pernah bilang Hasan al-Askari sebagai orang yang akan kembali lagi, muncul lagi di akhir zaman. Baik, Bapak dan sekalian, kita lihat lagi. Di kalangan Syiah diyakini taqiyah sebagai salah satu pokok ajaran agama. Sudah taqi belum? Katanya. Sudah taqiyah belum? Katanya. Barang siapa meninggalkan taqiyah sama hukum dengan meninggalkan sholat. Beda. Ini sudah dimunculkan lagi sistem ajaran lain. Ajaran baru. Katanya. Taqiyah adalah kewajiban tidak boleh dihapuskan sampai berwenang tampil sebagai pemimpin. Barang siapa meninggalkannya sebelum tampil, maka ia keluar dari agama Allah, dari imamah. Kesimpulannya, makin kita dalami, makin jauh menyimpang. Nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Yang maksum itu imam selain Nabi Muhammad. Bapak dan sekalian, ini ayatnya. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak layak katanya orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali selain orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, falaisa minallah bin syai' fi syai', katanya. Maka katanya
Allah terlepas dari orang itu, katanya. Illa an tattaqu minhum tuqah. Ini dalilnya. Kecuali karena siasat menjaga diri sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kesimpulannya, ayat ini dijadikan dalil oleh kaum Syiah untuk mengatakan ada taqiyah atau taqi itu. Yang terakhir gimana kali ya? Masih ada banyak nih, tapi mungkin terakhir. Apa bedanya Ahlus Sunnah dengan Syiah dalam bidang syariah misalnya? Imam Abu Ja'far, imam kelima mengucapkan taqiyah adalah agamaku. Apa lihat? Tidak ada hadis mengatakan taqiyah agama Allah. Taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Tak ada imannya seseorang tidak memiliki taqiyah. Bapak lihat, mut'ah. Mereka berpandangan bahwa mut'ah wanita adalah adat terbaik. Mut'ah itu kawin kontrak ya. Kalau Syiah bilang boleh mut'ah itu, malah dianjurkan. Kalau Ahlus Sunnah bilang mut'ah tak boleh, malah kalau mut'ah itu, kawin mut'ah itu haram hukumnya, kecuali pada zaman Nabi atas izin Nabi. Jadi ada ceritanya, ketika Nabi dan kaum muslimin sedang melakukan suatu perjalanan untuk menahan musuh, mereka lama, sebulan, 2 bulan tinggal di situ. Para sahabat ikut perang bersama Nabi itu kemudian mengeluh, ya Rasul, kalau kita kelamaan tinggal di sini repot juga nih, gitu. Boleh nggak kita nikahin orang-orang kampung sini, gitu. Nabi bilang, boleh kamu nikahi wanita-wanita di kampung ini yang janda, gitu. Nah, karena itu ada nikah mut'ah hanya pada saat itu, gitu. Setelah perang selesai, Nabi bilang nggak boleh lagi nikah mut'ah, gitu. Kalau Syiah bilang hadis itu tidak berlaku hanya pada waktu itu, sampai sekarang masih boleh, gitu. Jadi kawin kontrak, kawin mut'ah itu dilegalisasi oleh karangan Syiah. Bahwa nanti sekalian, apa yang dilarang Nabi justru dikerjain. Kalau begitu, tausiahnya, kalau boleh disarankan kepada Bapak dan Ibu, seperti pada kajian-kajian sebelumnya, kita merujuk pada apa yang disampaikan Syekh Abu Daith. Usbutu, tetaplah ala akidati ahli sunnah wal jamaah. Tetap berada di atas akidah, paham, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Yang jelas ada ayatnya, jelas ada hadisnya, jelas ada rujukannya, dan diikuti oleh mayoritas umat Islam dunia. Kata Nabi, alaikum bisawadil azam. Adalah kamu mengikuti kelompok yang paling banyak di dunia. Apa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi buat apa ngaji gini? Asal tahu aja bahwa sudah ada penyimpangan ketika orang memahami ayat Quran, hadis Nabi, dan membuat ajaran yang dibuat-buat untuk melegalisir apa yang mereka selama ini kerjakan. Itu ngajinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Catatan yang sederhana, kalau Bapak lihat kehebohan dalam 2-3 tahun terakhir ini, penyebabnya karena Syiah. Bagaimana Hamas dipimpin oleh Ismail Haniyah yang Syiah itu dengan sangat tidak koordinatif melakukan gerakan yang menimbulkan perang Gaza. Bapak lihat lagi apa yang dilakukan Ismail Haniyah yang Syiah itu diikuti oleh Hizbullah di Syria, di Lebanon, di Yaman, Houthi, semua Syiah semua itu, gitu. Padahal Gaza itu tidak mayoritas Syiah, justru Gaza itu mayoritas beragama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di Gaza itulah lahir Imam Syafi'i. Sayang, gitu ya. Bapak lihat, kenapa ketika Ismail Haniyah lapor ke Teheran,
Sementara Mahmud Abbas tidak ke Teheran, datang ke Saudi, karena sama-sama Ahlussunnah. Jadi yang membuat heboh belakangan ini adalah gerakan orang-orang Syiah. Dan itu sebabnya kenapa umat Islam tidak seperti yang dibayangkan orang ketika menghadapi Israel. Kesimpulannya, Syiah jalan sendiri, tanpa koordinasi dengan yang lain. Akibatnya, kehancuran, kerusakan dialami oleh umat Islam yang banyak. Itu aja ngajinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma tsabbitna ala dinil Islam wa tsabbit man ma'ana ala tariqati ahli sunnah wal jamaah warzuqna wa iyyahum abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal quwwah wa abwabal rizqi wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.